Ya, saya gini, ya saya memberikan sebuah contoh. Ya, sebentar, saya share screen biar lebih jelas lah. Ya, coba. Oke, kita lihat. Sudah terbaca itunya, Terbaca. slide-nya, ya. Terbaca. Nah, Ada, Prof. oke. Kita mulai berfilsafat, ya. Kita mulai berfilsafat. Berfilsafat itu artinya kita ingin mengetahui realitas empirik yang memunculkan pertanyaan yang dituangkan sepenuhnya dalam latar belakang masalah. Ya, jadi dalam konteks ontologi, Bapak Ibu sekalian, ontologi itu menekankan kepada objeknya penelitian. Ya, objeknya penelitian. Kita subjek, maka di sini ada interaksi manusia dan objek. Objeknya mana? Tadi fakta, data, bukan dalam tataran rasional. Ya, diawali dari mana? Ya dari penginderaan, ada sensasi. Maka di dalam metafisika ontologi dibatasi bahwa ilmu pengetahuan itu dibatasi ya dalam batas pengalaman manusia. Ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu ya realitasnya itu bisa berkembang itu peradaban manusia berkembang itu berangkat dari pengalaman manusia. Di luar fisik yang kita sebut dengan metafisik itu tidak bisa kita indra. Ya. Nah, dari esensi penginderaan itu maka akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Ya, ini kan proses berdialektika itu kan seperti ini. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat itu selalu menimbulkan akibat. Akibat itu dari sebab. Gitu. Kalau kita melihat kebakaran gitu ya, kebakaran itu kan ada kebakaran disebabkan oleh api kan begitu. Jadi ada sebab akibat. Jadi di dalam proses membangun peradaban manusia, ya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu selalu kausalitas sebab akibat. Ini sebagai contoh misalnya. Ini judul. Pengaruh status sosial ekonomi terhadap cerai gugat di wilayah hukum Bandung. Ya, coba saudara perhatikan. Dari konteks ontologi, maka pertanyaannya adalah kuantitatif. Lalu dari kuantitatif ada wujud abstraksi dari kuantitatif itu adalah kualitatif. Kalau pengaruh status sosial ekonomi terhadap cerai gugat, pertanyaan pertama, ada enggak perceraian, cerai gugat itu? Itu dulu. Jangan-jangan misalnya Iriana bikin judul seperti ini, lalu pada saat sidang usulan penelitian tesis ditanya, apa yang ditanyakan? Toh datanya juga, faktanya tentang perceraian tidak ada. Nah, jadi pertanyaan ontologi itu adalah fenomena tentang realitas, tentang cerai gugat. Ya. Kan kalau dulu ada pergeseran, dulu kan cerai talak, sekarang cerai gugat. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Balik, misalnya di sini, sorry, ini agak ketinggalan satu. Ya, misalnya di sini tentang apa namanya esensi perkawinan, ya kan? Esensi perkawinan. Jadi saudara harus paham dulu sebelum masuk ke perceraian, maka naon sih perkawinan itu dijelasin dulu, ya. Dengan saudara memberikan penjelasan itu, maka ada sesuatu yang tujuan perkawinan itu
membangun rumah tangga apa namanya bahagia begitu, tapi kemudian dalam tataran pelaksanaannya banyak yang bercerai. Jadi antara harapan dengan realitas itu tidak apa? Tidak sinkron. Nah, di situ ada persoalan. Kemudian kita pertanyakan, kan begitu. Kenapa ya kok terjadi cerai gugat di pengadilan? Nah, itu namanya latar belakang yang kemudian apa yang ingin saudara ketahui dengan perceraian itu. Ya. Lalu kemudian sebelum masuk ke sana, misalnya apa sih itu perkawinan, apa itu perceraian, hukum perceraian, macam perceraian, ya. Itu selalu, ya. Nah, kalau saudara sudah mencoba menggambarkan fenomena realitas empirik seperti ini, kemudian saudara mampu untuk mencoba memformulasikan atau mengkonstruksikan, ya, apa namanya problem itu di dalam judul. Jadi jangan judul dulu. Saudara mencoba untuk apa namanya? Mencoba untuk membangun dulu ya pola pikirnya, kerangka berpikirnya begitu. Lalu masuk ke judul. Jadi bukan judul dulu. Begitu kan? Seperti itu ya. Nah, ini penting buat saudara ya bahwa tahapan berpikirnya seperti ini. Ada fenomena ya. Ya tentu kalau membangun fenomena itu tidak berbicara dalam tataran pemikiran yang deduktif dan induktif, tapi deduktif dulu, logis gitu kan. Ada problem di situ. Setiap fenomena pasti ada masalah. Sepakat nggak? Ya, setiap fenomena di situ ada keinginan tahuan, ada kesangsian buat kita. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kayak saya baca nih, ya, ini judulnya bagus gitu kan, misalnya pelindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang 23 tahun 2004. Ya, ini judulnya bagus. Tapi begitu saya mencoba baca batang tubuhnya begitu, ya, loh, di mana rumusan masalahnya gitu, ya. Jadi rumusan masalah itu apa yang ingin saudara tanyakan, apa yang ingin saudara ketahui, ya. Jadi kalau sudah berfilsafat kayak tadi, ya, misalnya hal yang kecil saja begitu, ya. Kayak kemarin ada mahasiswa eh, apa ini teh jidat ya, jidatnya hitam, ya. Di situ kita harus mulai berfilsafat, senantiasa menanyakan segala sesuatu yang buat kita ada keheranan gitu ya, ada ketakjuban, ada kesangsian. Pertanyaannya adalah karena itu menjadi fenomena umum tapi tidak mayoritas begitu kan. Pertanyaannya adalah yang ingin ketahui apakah ajaran agama Islam mengajarkan hal seperti itu. Kan itu pertanyaan. Ya, kayak Yusuf tadi misalnya merokok gitu ya, asik tuh sambil ngopi. Kamu mau dipayu nama ya iya sup non namanya teh ayah kopi, ayah rokok, ayah bala-bala sup. Kan lima tuh. Ya, kan begitu. Ya itu kan kalau kita berfilsafat, itu kan perlu ditanyakan. Apakah itu kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh Yusuf setiap hari? Atau hanya sekedar supaya terpusing ya, karena belajar filsafat ilmu dengan pade ya, jadi kudu ngarokok gitu, untuk supaya lebih tenang misalnya. Kan gitu. Ya, itu kan sesuatu yang harus nantiasa ditanyakan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ya, konstruksi berpikir filsafat itu adalah skeptis. Tahu skeptis nggak? Apa skeptis?
Ada yang bisa jawab? Tidak mudah. Ya, keraguan-raguan. Berpikirnya di situ, ya. Tidak mudah percaya, ya. Keraguan-raguan. Segala sesuatu yang terjadi itu kita tidak gampang untuk mengambil sebuah kesimpulan. Itu belajar filsafat ilmu seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Jadi cukup pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada dalam fenomena dalam masyarakat, baru kita bisa mengambil sebuah putusan. Kalau kita tidak cukup pengetahuan, jangan masuk kepada kategori manusia tidak tahu dari ketidaktahuannya. Harusnya masuk ke dalam manusia yang tahu dari ketahuannya. Kan begitu. Jadi selalu, ya apa ya, ini kenapa terjadi, ini kenapa terjadi gitu. Kayak tadi pagi, saya pagi-pagi nih, ya, ATM saya hilang. Saya langsung datang ke bank. Dari bank harus ada kehilangan, surat kehilangan dari polisi. Saya mempertanyakan, esensinya apa gitu. Nggak ada tuh, nggak masuk dalam pikiran saya. Gitu ya. Surat kehilangan itu kan hanya berlaku 1 hari kan gitu ya. Pada saat itu juga harus dilakukan. Harus ada eksekusi lah gitu kan. Kenapa nggak cukup dengan ada KTP gitu ya, ada buku tabungan gitu kan untuk memberikan sebuah justifikasi bahwa ini ATM. Kecuali mau ATM Batur gitu. Oh ya gitu. Sampai saya diskusi dengan Satpam. Sampai Satpam mengatakan, aduh Pak, mohon maaf ya Pak, memang ini sudah prosedur. Saya bilang ini harus dirubah, saya bilang. Zamannya udah beda. Gitu ya. Kecuali kalau kelingan motor itu beda, gitu ya, karena butuh ada tindak lanjut lebih jauh. Tapi kan, nah itu kan kalau sudah belajar filsafat ilmu itu seperti itu, gitu ya. Jadi yang kita pelajari bukan filsafat, tapi bagaimana kita berfilsafat. Dimulai dari bertanya, ya. Dimulai dari bertanya. Maka peradaban manusia ini akan maju, gitu ya, dari bertanya itu, ya. Nah, ini judul-judul yang saya dapat, ya, yang tadi perlindungan hukum. Peran audit kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap pasien dihubungkan dengan pasien safety. Kebijakan implementasi Undang Nomor 20 tahun 2000 berapa nih? 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apa yang ada dalam pikiran saudara kalau kita lihat yang judul yang pertama? Yang ini. Nah ini. Apa yang perlu ada, yang pertama yang perlu ada di dalam judul yang pertama? Silakan. Kasusnya, Prof. Gimana? Kasusnya, Prof. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasus. Kasus ya. Namanya apa? Realitas empirik. Ada fakta, ada data. Data kuantitatif. Ya. Harus ada data kuantitatif sebagai justifikasi, ya, untuk memunculkan pertanyaan ontologi. Ya. Nanti saudara menarasikan, saudara mendeskripsikan, kemudian akan memunculkan kualitatif. Ya. Karena kita ini adalah ilmu sosial, hukum begitu, maka justifikasinya nanti berbentuk kualitatif. Kan nggak mungkin kuantitatif, hanya data dan fakta, itu kan harus dibunyikan. Ya, seperti itu. Implementasi. Tapi ternyata sampai hari ini kan tindak pidana korupsi tetap aja tinggi kan. Berarti yang keliru kan. Itu. Di mana kelirunya? Kalau kita berbicara implementasi berarti kelirunya di aspek struktural. Ya. Di mana struktural itu? Dia di sumber daya manusia, organisasi dan birokrasi. Jadi problemnya bukan di substansi, tetapi problemnya di struktural. Ya. Saudara, kita tahu bahwa proses penegakan hukum itu kan ada tiga aspek, ya, substansi,
struktural, dan kultur. Nah, ketiga aspek ini bergelindang. Jadi kalau kita lihat fenomena di lapangan di masyarakat, misalnya tentang narkotika gitu ya, lalu kemudian tindak pidana perkosaan, trafficking, lalu pelacuran dan lain sebagainya begitu. Ini kan fenomena yang ada dalam masyarakat. Nah, kemudian karena kita sudah belajar filsafat ilmu, kemudian selalu di situ kita berfilsafat. Intinya adalah selalu mempertanyakan, ini kenapa sih kok itu ada terus gitu, tidak pernah selesai gitu persoalan ini, ya. Nah, coba kita dekati dari ketiga aspek itu, ya, mana yang paling memberikan faktor determinan gitu ya, faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, didekati dari tiga aspek tadi. Apa kulturnya, ya, apa kualitas sumber daya manusia, aparat penegak hukum, atau dalam tataran formulasinya. Nah, ini kan menarik gitu ya. Ini menarik. Itu yang satu tuh. Lalu yang kedua, perlindungan hukum terhadap perempuan. Ini juga datanya ada, tetapi hanya data saja gitu. Tidak dijelaskan secara kualitatif. Itu kan yang memunculkan pertanyaan ontologi. Ya. Lalu yang ketiga, peranan audit kesehatan dalam upaya. Nah, itu kan banyak malpraktek. Judulnya nggak benar, judulnya udah bagus, tetapi data faktanya tidak ada. Kalau begitu kan dia bisa menghayal kan, betul nggak? Ya, itu. Nah, contoh-contoh ini tadi kan saya memberikan sebuah slide tadi kan, tadi mana ini, ini. Ya. Ini kan fenomena, ya, realitas empirik. Lalu kemudian memunculkan sebuah persoalan, pasti ada masalah. Tadi misalnya, kenapa sih perceraian tinggi? Jadi kalau misalnya Yusuf punya istri cerai, masalah tidak? Masalah. Lalu kita sebagai peneliti ingin tahu kenapa Yusuf yang istrinya cerai. Jangan-jangan kita beri hipotesis, jangan-jangan pengaruh ngerokok terhadap itu ya, terhadap apa? Terhadap ke kelanggengan rumah tangga misalnya. Mungkin saja si istrinya tidak suka dengan suaminya merokok, tapi Yusuf ngerokok. Bisa saja kan? Nah, kita cari tahu. Jadi setiap ada yang terjadi perceraian dalam rumah tangga, itu selalu tidak berdiri sendiri, selalu ada sebab akibat. Kita mencari tahu, ya, akan memunculkan pertanyaan ontologi, apa yang ingin saudara ketahui. Sekarang kan saya dari kemarin googling terus kan, ini kenapa nih kok perut saya gitu kan? Kenapa gitu? Saya cari gini gitu kan. Belum menemukan, hanya hipotesis saja. Itu kan. Dalam tataran logis hipotesis ini perlu dibuktikan. Ya udah kalau begitu kata anak saya, ya jawabannya harus ke dokter spesialis. Iyalah, saya bilang gitu, pasti itu kan. Cuma kan kita cari tahu gitu kan, seperti itu. Itu kan pemikiran logis semua. Dengan masalah itu, maka konsep berpikir deduktif itu menjadi sebuah faktor utama. Perlu diingat, Bapak Ibu sekalian, bahwa ilmu pengetahuan itu dibangun atas dasar berpikir rasional dan empiris. Deduktif dan induktif. Deduktif sudah given itu, ya, rasional. Itu aksioma, ya. Kalau setiap makhluk hidup pasti mati, misalnya, betul nggak? Setiap makhluk hidup itu pasti mati, Yusuf makhluk hidup, maka aksiomanya apa? Yusuf pasti mati. Atau Pasti manusia pasti mati, Yusuf manusia, maka Pasti Yusuf mati. Pasti pasti mati. mati. Itu kan deduksi rasional.
Dan itu tidak perlu dibuktikan lagi. Kan begitu. Aksioma seperti itu. Ya, itu mencari, kan logika ini kan apa? Ilmu pengetahuan yang mengajarkan ketertiban berpikir. Ya, kayak tukang beca mah mesti yakin mau tahu gitu, mau tidak akan tahu gitu ya. Itu hanya kita saja di perguruan tinggi kaum akademisi yang tahu seperti itu. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ya, Prof, izin siap. Prof. Ya, Kavi, Prof. ya, mangga Kang Kavi. Prof, saya ingin memastikan saja, Prof, tadi mengenai sesuatu itu memang harus ada datanya, Prof. Nah, kalau kalau sifatnya itu antisipasi, Prof, preventif itu bagaimana, Prof? Apakah itu bisa menjadikan suatu penelitian, Prof? Eh, Gini, eh, kan tujuan segala sesuatu yang terjadi itu kan begini. Konteksnya kan ada yang represif, ada yang preventif, ya. Nah, semua preventif itu kan dibangun atas dasar kalau represif kan gini-gini. Represif setelah terjadi, preventif sebelum terjadi. Misalnya undang-undang misalnya tindak pidana korupsi, itu ada preventifnya, Pak. Ada preventifnya. Jadi tujuan sanksi itu ada yang special prevention, ada yang general prevention. Ya. Tetap kalau kita berbicara tentang preventif represif, tetap harus ada realitas empirik bahwa ternyata ini mengandung persoalan. Itu, ya. Nah, jadi proses perkembangan ilmu pengetahuan itu harus terjadi dulu. Ya. Bukan bersifat subjektif emosional, tetapi harus objektif. Misalnya kemarin, misalnya tentang KUHP ya, 1/2023, itu kan banyak dikritisi. Persis. Ini gimana kalau terjadi? Ini gimana kalau terjadi? Ini kan maksudnya gini-gini gitu. Ini harus seperti ini, preventif. Tapi kan belum terjadi. Itu kan hanya hipotesa saja. Gitu kan, seperti itu. Jadi di dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, dalam konteks pertanyaan ontologi, maka ya ada kesenjangan antara harapan dan realita. Itu harus, ya, harus. Ya, misalnya begini, Pak. Di dalam Undang-Undang 17/2023 tentang Undang-Undang Kesehatan, di situ kan ada kewajiban bagi tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan atau corporate bahwa rekam medis itu harus dilakukan secara elektronik. Ya, itu kudu tuh, wajib tuh. Ya, tapi PP-nya belum ada di situ. Gitu kan? Karena harus menyiapkan segala sesuatu yang menunjang ke arah implementasi dari rekam medis itu. Misalnya, mungkin saja ada dokter yang tidak paham dengan elektronik. Bisa saja kan? Karena dosen Unisba juga masih ada yang belum bisa mengoperasionalkan laptop misalnya. Gitu ya misalnya. Lalu kemudian SDM-nya menunjang atau tidak. Infrastrukturnya menunjang atau tidak. Nah, kita jangan berandai-andai gitu. Tadi kata Kak Kahfi, ini harus preventif, kalau begitu kita harus pilih. Jangan dulu. Kita lihat ke depan. Dalam tataran praktek ternyata ya ini menjadikan sebuah persoalan. Nah, kemudian kita benahi. Gitu kan? Kita benahi. Sebetulnya Pak Kavi, kalau Pak Kavi lihat undang-undang itu misalnya tadi ada general prevention bahwa pengguna atau tindak pidana korupsi itu dihukum 20 tahun. Itu preventif sebetulnya. Supaya orang tidak melakukan tindak pidana korupsi. Gimana Kang Kavi? Menurut Kang Kavi di situ misalnya korupsi 10 miliar, hukumannya hanya 1 tahun. Kira-kira ya pasti Kak Kavi akan melakukan. Atau misalnya tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan si pelakunya hanya dihukum 1 tahun. Kira-kira efek jerah prevensinya ada nggak? Bisa-bisa parawan mau aja di Bandung kan?
gadis-gadis nggak ada. Diperkosa ya, kok laki-laki hidung belang kan gitu kan, seperti itu. Nah jadi tetap Pak, preventif itu dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan itu apa tetap harus terjadi dulu. Dengan kejadian itu kemudian kita evaluasi apa yang ini kenapa bisa terjadi, lalu kemudian di situ apa namanya dalam konteks harapan dan kenyataan ada gap antara logika deduktif dan induktif. Di situ ada persoalan apa yang ingin kita cari, ya apa yang ingin kita ketahui, gitu ya seperti itu ya. Jadi kalau tadi misalnya preventif, pokoknya setiap peraturan itu selalu upayanya gitu. Ada preventif, ada represifnya. Begitu juga dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, seperti itu. Gitu Kang Kavi. Ada lagi yang mau didiskusikan Kang Kavi? Ya, Cukup, Prof. Jelas, cukup. Prof. Kasih, Ya, Prof. ada yang lain? Silakan. Ya. Nah, ini misalnya. Kita lihat. Ya. Ini juga ada fenomena. Ya, ini fenomena nih. Ada fakta empirik, kuantitatif. Tadi ada fakta, ada data. Nah, fakta data ini sebagai justifikasi dari sebuah persoalan. Gitu. Kemudian sama saudara dikualitatifkan. Esensinya apa? Gitu kan. Kan kalau kita berbicara ontologi itu kan ada yang bersifat eksistensi, ada ya. Yang ada kan belum tentu nyata. Betul nggak? Yang nyata pasti ada. Kenapa itu harus dilakukan di dalam konteks pertanyaan ontologi? Karena kita tahu bahwa penjelajahan ilmu pengetahuan itu kan dibatasi oleh pengalaman yang bisa diindrawi ya oleh indera kita sebagai manusia ya. Nah, kita lihat misalnya ini ada apa sih tentang reproduksi, lalu kemudian di sini ya kan kita tahu banyak yang apa namanya yang mandul ya. Ya kalau ada mandul masalah nggak itu? Geriana, Masalah, Prof. problem. Anda ilmuwan, lalu kemudian dipikirkan kan, kenapa? Pertanyaannya kenapa sih harus apa namanya pasangan suami istri 20 tahun? Kita ingin tahu kenapa ini bisa terjadi. Gitu kan. Lalu melakukan sebuah riset kan. Kita riset, kemudian senantiasa diawali dari pertanyaan ontologi. Apa yang ingin kita ketahui? Nah, kalau kita tahu apa yang kita ketahui, misalnya begini. Agim baheula kawin deui, pamajikanna 2. Dalam pikiran yang normal, Mbak Iriana itu tidak membawa subjektif emosional, tetapi objektif. Begitu ya, objektif, ilmiah begitu. Kenapa ya Agim nikah lagi? Saya ingin melakukan penelitian. Itu kan fair. Tetapi kalau menggunakan subjektif emosional, membawa apa namanya sentimen ke perempuan, Iriana pasti benci kan? Iya, Prof. Padahal kan laki-laki nikah lagi, laki-laki cerai, laki-laki mempunyai istri 3-4 itu kan tentu ada sebab. Tentu ada sebab. Katakanlah ya, misalnya Iriana marah-marah sama Agim, Agim nikah lagi, dasarnya subjektif emosional. Iriana datang tuh sama Agim, Agim kenapa sih nikah lagi? Pasti jawab sama Agim, iya dah istri pertamanya nggak bisa, tidak berfungsi gitu misalnya sebagai istri. Iriana gimana? Mau marah atau mau Tidak, Prof. menyetujui kan begitu? Nah itu bakal batin buat kita, ya. Jadi kalau sudah belajar filsafat ilmu itu kita berfilsafat, memang tidak mudah untuk mencari, tidak mudah untuk apa namanya penilaian, ya, karena berangkatnya dari tadi, berangkat dari konteks berpikir apa namanya skeptis tadi, ya. Nah kita lihat misalnya fakta empirik, ada objek materialnya, ada objek formal. Ya, objek materialnya apa misalnya? Oh ini objek materialnya ada sudut pandang. Ya, objek formalnya adalah tubuh manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang
reproduksi dan seksualitas kewanitaan dan laki-laki gitu, itu kan tidak mungkin kan dokter kita datang ke dokter telinga kan begitu ya, datang ke dokter SPOG kan itu seperti itu, kemudian dicari tahu, diperiksa sudut pandangnya, apa kondisi klinis fungsi organ, diperiksa semua, lalu kondisi klinis sel sperma dan telur diperiksa semua, ya. Ini jangan-jangan ada gangguan psikis. Ini simultan, gitu ya. Ini bergelindan gitu ya, dicari gitu kan. Untuk apa? Untuk mencari penyebab yang akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Itu kan. Sebuah kesimpulan. Kenapa? Nah, dasarnya dari fakta empirik tadi. Data. Dan data itu cukup masif gitu kan. Kalau hanya datanya hanya 1-2, fakta 1-2 gitu. Nah, itu bukan fenomena, tapi itu kasuistis. Nah, saudara harus bisa membedakan kasuistis dan fenomena. Kalau fenomena itu sifatnya umum, kasuistis kan tidak, ya. Nah, kita lihat. Nah, dari ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian kita kan ingin cari tahu, ya. Ingin cari tahu, ya. Kenapa sih kok mandul gitu? Kan begitu. Dengan kenapa sih harus mereka tuh mandul, kemudian apa saja harus kita ketahui, kan gitu. Kita cobalah, misalnya fungsi organnya sehat atau enggak. Coba lihat spermanya telur atau tidak atau dan lain sebagainya, ya seperti ini. Ini kan memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa pada saat kita ingin melakukan penelitian, riset, terus kemudian kita ingin bikin tesis, maka ilustrasi ini ya bisa saudara perhatikan gitu ya, cara konstruksi berpikir seperti ini ya, dan akhirnya ya yang tadi saya katakan tadi, berbagai organ itu harus diteliti. Untuk apa? Untuk mencari tahu gitu ya, untuk mencari tahu bahwa oh iya, secara kualitatif kita ingin memberikan sebuah pemahaman kepada mereka ya, bahwa setelah melalui sebuah proses yang cukup panjang ya, bahwa perlu ada analisis kualitatif ya, sebagai wujud abstraksi ya, objek yang dapat dinilai sakit atau normal. Kalau sakit tentu diobati, kalau normal, nah ini bagaimana? Kan begitu. Padahal di dalam konteks ilmu pengetahuan, ya tidak pernah berhenti ilmu pengetahuan itu, karena otonomi keilmuan terus berkembang. Jangan akhirnya normal nggak dikasih anak aja, kemudian keluarlah mitos gitu kan, belum dikasih belum rezekinya gitu dan sebagainya gitu. Itu bukan jalan keluar. Itu sebagai wujud kompensasi saja sebetulnya, gitu kan? Wujud kekecewaan saja sebetulnya gitu. Ya. Nah ini kan diberikan terus sampai hari ini kan banyak, persentasenya nggak sedikit. Ya. Lalu kemudian ada bayi tabung. Ternyata bayi tabung juga ada efek berbicara tentang pertanggungjawaban akidah juga di situ. Itu kan karena bayi tabung itu sekarang itu banyak disalahgunakan. Ya. Bayi tabung itu kan bahwa ovum dan sperma itu kan harus dihasilkan, disatukan dalam tabung dari pasangan suami istri yang sah. Tapi hari ini yang terjadi ya banyak. Ya saya mah nitip lah, nitip sperma ya kan gitu. Itu atau misalnya ada ovum dan lain sebagainya. Jadi ada salah satunya udah mati gitu. Antara sperma atau ovum seperti itu. Itu banyak terjadi hari ini seperti itu. Nah,
abstraksi wujud dari objek dapat nilai itu sakit atau normal. Ya. Nah, ini kualitatif. Jadi kalau kita berbicara, balik lagi kepada berbicara tentang metafisika ontologi, maka apa yang ingin saudara cari? Ya, eksistensi diukur dengan kuantitatif, ada atau tidak? Oh, ada. Kuantitatif, fakta dan data. Esensi, kualitatif. Saudara narasikan. Gitu kan, seperti itu. Nah, jadi dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, ada pendekatan ilmiah itu tidak deskriptif analisis, tetapi deskriptif sintetik analisis. Jadi kalau saudara hanya melakukan mendeskripsikan saja di dalam konteks berpikir rasional, itu bukan penelitian. Yang tadi oleh Kavi hanya dalam tataran preventif. Itu deskripsi. Tidak dikaitkan dengan sintetik. Sintetik itu adalah proses pelaksanaan di lapangan, ya, data empiriknya. Begitu. Jadi kalau sekali lagi saya tekan kepada saudara bahwa di situ ada kesenjangan antara harapan dan realita. Itu beda. Ya, tadi misalnya, ini cerai, oh, ada masalah nih, kan gitu ya. Ini dalam rumah tangga, oh ini ada yang dalam keluarga itu ada yang mabuk-mabukan, ada yang penyalahgunaan narkoba, itu kan ada yang keliru di situ. Ya, kita harus diteliti gitu kan. Kalau saya misalnya, saya nggak pernah ngerokok nih, Yusuf, ya nggak pernah ngerokok saya. Kenapa? Karena memang di luarnya ngerokok, Yusuf. Orang tua saya nggak ada yang ngerokok. Lingkungan tidak menunjang untuk merokok. Nah ternyata di merokok itu ada proses identifikasi, ada proses imitasi yang dipengaruhi oleh lingkungan. Anak saya nggak ada yang ngerokok sekarang. Nah tahu nyusup lamun di luar menyusupnya. Itu biasanya anak-anak tuh kalau ngerokok di depan orang tua tuh suka segen gitu ya. Kalau buat saya mah udah bebaslah terbuka gitu kan seperti itu. Tapi apakah betul atau tidak anak saya tidak merokok? Ya walau alam. Tapi secara medis kan bisa kita lihat. Ya dari indikator apa giginya hidung te gitu kan. Kalau bicara bau atau tidak kan itu seperti itu. Kita lihat. Kita nggak tahu ya. Seperti itu. Nah, kalau saya bicara sama teman-teman yang merokok, kalau ingin sehat ulah merokok. Tapi bagi Yusuf justru dengan sehat udah ngerokok gitu ya. Kan itu. Yusufnya kan gitu seperti itu ya. Jadi supaya netral itu kan subjektif. Nah, supaya netral maka masuk ke keilmuan. Ya. Jadi mulai di Unisba dulu waktu saya masih jadi direktur Pascasarjana ada aturan yang mengatur tentang larangan merokok di area kampus. Nah, ada salah satu dekan ya yang tidak setuju. Alasannya sederhana. Ya. Kalau saya berhenti merokok, terus kalau sakit saya bebas bertanggung jawab. Justru kata dokter, saya harus merokok. Gitu. Lalu kemudian ada ustadz yang lain pakai dalil. Gitu ya. Kan dalam konteks filsafat ilmu mau asup dalil banyak. Kita mah soal akidah. Ya kan? Berpikir ilahiyah. Rame itu di rapat. Pas HW, 2 orang itu gitu. Arida Ravena nggak pernah ngerokok, jadi tidak punya kepentingan kan gitu, silakan aja. Tapi di pihak lain, karena saya orang hukum, maka larangan itu bukan larangan, itu sebetulnya itu adalah himbauan. Itu himbauan. Jadi kalau Kang Yusuf merokok di lingkungan Unisba, boleh boleh. Ya, boleh. Karena itu himbauan. Kalau larangan itu sifatnya mengikat. Ya, mengikat kepada subjek hukum. Barang siapa yang melanggar larangan itu maka ditempukin kan gitu ya, atau lain sebagainya, ada sanksi lah. Itu kan nggak ada sanksi.
Jadi bedanya himbauan dan larangan itu, larangan ada sanksi, kalau himbauan itu tidak ada sanksi. Ya sanksinya etika lah menurutnya, sanksi sosial gitu kan. Kayak kemarin saya datang jam 6 ke kampus, tiba-tiba ada orang merokok tuh. Gitu kan. Lalu saya tegur. Saya katakan, bukannya nggak boleh ngerokok gitu kan. Oh iya Pak, katanya maaf gitu. Rokoknya rokok pakai apa? Yang rokok elektrik gitu kan, seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Nah, jadi oke, ini dulu ya. Ini kemudian ini udah. Ya. Izin bertanya, Prof. Oke, siap. Silakan. Prof. Dadan, Prof. Ya, Dadan Ramadan. Ya, gimana Kang Dadan? Mohon maaf sebelumnya, Prof. Saya kemarin terlambat kirim tugas makalah, Prof. Jadi Ya. kemarin nyampainya setengah jam 4-an, Prof. Sekitar Ya. sejam. Jadi mungkin Prof belum sempat ke ini. Udah saya Pak titip ke Dadan. Pak Agung. Ya, Pak Pak. Dadan. Ya, Ari Prof. Pak Dadan teh sarjana hukum. Mohon. Oke. Lah. Oh, pemirsa sarjana hukum itu pendekatannya gimana Pak Dadan? Taat pada aturan, taat pada. Ah, siap, Ya, siap. saya Positivistik, legalistik. Iya, udah. Saya kemarin maaf, Prof. Itu kan aturannya jam 3, jadi saya telat 1 jam. Iya, oke. Mungkin Prof belum terima. Maka. Siap, Ya. siap. Pertanyaannya gini, saya udah kemarin Siap. bikin makalah Prof yang terkait kan saya ngambil pidana, ngambil judul tesisnya itu usulannya adalah penggelapan jaminan judisia dilihat dari aspek ontologi. Nah kemarin saya coba bikin makalah itu ngambil dari beberapa ya sumber dan sekaligus juga literasi yang ada gitu. Nah apakah dalam pendekatan memahami daripada judul yang diambil itu kan pertanyaannya itu apa, mengapa dan harus apa gitu ya Prof ya. Nah apakah selalu di dalam membahas ontologi itu selalu dikaitkan dengan epistemologi dan aksiologi Prof, atau memang kalau kita membahas ontologi hanya ontologi aja gitu. Itu Prof. Jadi gini, Kang Dadan, ya. Makalah bukan ini sebenarnya bukan makalah sebetulnya. Saya hanya ingin menilai bagaimana konstruksi berpikir saudara ya melihat fenomena realitas di masyarakat. Ya. Kalau makalah itu tentu ada aspek ontologinya, ada aspek epistemologinya, dan aspek aksiologinya. Itu pasti kalau makalah. Tapi kalau ontologi itu tidak perlu ada misalnya dalam tinjauan ontologi, nggak usah. Judul saja yang tadi saya katakan. Ya, ini aja. Ini kayak gini nih. Kayak judul kayak gini. Ini kan judul nih. Judul aja. Nggak perlu ada ontologinya. Ontologi itu dalam pertanyaan penelitiannya ada di dalam latar belakang. Jadi pertanyaan ontologi itu adalah apa yang ingin saudara ketahui dari problem yang ada. Jadi Pak Dadan harus mampu menggambarkan fenomena yang ada dalam masyarakat. Gitu. Tentu dalam latar belakang masalah itu sedikit disentil di situ. Bukan disentil, diakomodir lah ya sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan itu kan ada rasional dan empiris. Nah, empirisnya itu kan fakta, data. Itu fenomena. Selalu kalau saudara menulis apapun, apalagi tesis, itu selalu diawali dari konstruksi berpikir rasional dan empiris. Ya. Nah, rasional empiris itu adalah sumber pengetahuan. Jadi kalau saudara menulis tesis tanpa tanpa ada berpikir empirisnya, maka saya katakan tadi itu hanya mendeskripsikan dalam tatanan rasional. Itu nggak bisa diterima. Di mana masalahnya? Gitu kan? Di mana masalahnya? Problem itu muncul dalam tataran empirik. Gitu. Tadi saya memberikan sebuah contoh misalnya soal perceraian. Ya. Orang melakukan perkawinan, jelas Undang-Undang 174. Di situ ada falsafah perkawinannya, aspek filosofisnya
membangun rumah tangga yang bahagia dan lain sebagainya. Jelas. Tetapi dalam tataran implementasinya, iya ayah nu cerai. Itu problem kan? Problem di situ. Kemudian kita memunculkan pertanyaan ontologina. Kenapa kok ini terjadi perceraian? Kemudian kita ingin cari tahu apa sih yang menjadi penyebab mereka bercerai. Itu namanya ontologi. Apa yang ingin saudara ketahui? Ada enggak perceraian? Karena dalam konteks ontologi, ya, satu berbicara eksistensi, ada, dan yang kedua berbicara tentang apa? Esensi. Ya, substansinya di situ. Ya. Kenapa? Karena ini untuk menegaskan bahwa iya ayat metafisik gitu. Yang nyata pasti ada, yang ada belum tentu nyata. Maka kesimpulan kita dalam konteks ontologi bahwa penjelajahan ilmu pengetahuan manusia ini dibatasi dengan pengalaman. Dengan pengalaman, ya. Saya berikan sebuah contoh, misalnya begini, ya. Nah ini, ya. Saya kira Pak Dadan juga, ya, sama dengan saya pikirannya. Siapakah membuat rumah? Bagi empirisme adalah manusia. Selesai kan? Dari mana manusia? Karena kita punya indrawi. Iya kan? Tapi begitu kita tanya siapakah yang membuat, yang menciptakan alam jagat raya ini? Bagi Pak Dadan orang empirisme, bisa jawab nggak Pak Dadan? Atau Iriana? Bisa jawab nggak? Karena di sini tidak eksperimentasi. Ya. Tapi bagi orang filosof, pertanyaan filsafati ini bisa apapun. Misalnya begini, Pak Dadan atau Kang Kafi suka mengatakan bahwa Tuhan itu maha besar. Ya kan, secara rasional kan? Tuhan itu maha besar. Bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa Tuhan itu maha besar untuk membuktikannya? Ya. Kalau Pak Dadan mengatakan bahwa misalnya istri Pak Dadan, kalau Pak Dadan mengatakan bahwa Tuhan itu maha besar, kalau dalam pikiran Pak Dadan itu ada sesuatu yang lebih besar dari Tuhan, maka Tuhan ada nggak? Ada. Atau istri Pak Dadan paling cantik? Ya, istri Pak Dadan itu paling cantik. Pada yang sama Pak Dadan punya pikiran bahwa ternyata ada yang lebih cantik dari istri Pak Dadan. Jadi kalau begitu istri Pak Dadan kan nggak cantik. Betul kan? Betul, betul. Betul. Nah begitu juga dalam konteks Tuhan. Ya, itu dalam tatanan rasional. Tapi dalam konteks empirisme, siapa yang tahu Tuhan? Ya, yang tahunya hanya Tuhan sendiri gitu. Ya. Di satu sisi adalah kita berbicara tentang kaidah, di pihak lain kita berbicara tentang konteks ilmiah. Ya. Dalam konteks filsafati ya berpikir filsafat yang bersifat spekulasi apapun bisa dipikirkan. Tapi begitu dalam konteks filsafat ilmu tadi ada keterbatasan pengalaman manusia. Kita kan tidak punya pengalaman. Selesai itu. Ya. Makanya segala sesuatu yang ada pada saat Anda misalnya melakukan proses penelitian, empiris itu menjadi hal yang penting. Jadi pada saat nanti saudara bikin tesis, pasti pertanyaannya adalah apa yang ingin saudara teliti, di mana masalahnya. Masalah itu akan muncul jawabannya apabila ada gap antara logika deduktif dan logika induktif. Anda jelaskan. Itu kan. Wah, bagus ya kan gitu seperti itu ya. Nah, tapi dalam konteks empirisme ya. Nah, ini kan bisa kita lihat. Ini bukan dalam tataran rasional saja. Empirisme seperti apa? Ini di zaman SD-nya. Waktu zaman SD, SMP ya.
Itu kan. Logika berpikir seperti ini, ya. Nah, di situ ada berfilsafat, di situ ada aktivitas akal di situ, ya, tentang apa penyebab ya logam itu memuai, apa penyebab orang itu bercerai, gitu ya, seperti itu. Selalu sebab akibat. Kita bekerja tidak di ruang hampa. Sepakat ya? Nah, itu. Selalu sebab akibat. Nggak ada yang tidak sebab akibat. Ya, selalu. Oke, ada pertanyaan? Ini saya pengen minum dulu ya, bentar ya. Jadi bukan Yusuf Pai minum teh. Ya. Assalamualaikum Prof, izin bertanya Prof. Ya, Waalaikumsalam. Mangga. Ya, saya Ricky Perdana Prof, dari Pekanbaru. Saya ingin mengetahui tentang hipotesa dalam konteks penelitian hukum. Nah, kalau kami di ekonomi itu, yang namanya bunyi hipotesa itu adalah pernyataan lemah yang ingin diuji kebenarannya iya atau tidak. Nanti outputnya berupa sebuah skala, persentase, rasio, atau bagaimana. Nah, kalau bunyi hipotesa dalam konteks hukum bagaimana contohnya, Prof? Jadi saya bisa menggunakan pengetahuan ini untuk membuat draft awal penelitian nanti. Terima kasih, Prof. Ya, jadi gini, Ricky, hipotesa itu adalah kebenaran sementara yang harus dibuktikan. Ya, misalnya begini. Ada fenomena apa namanya? Hari ini banyak apa namanya? Cerai gugat, ya. Cerai gugat yang dilakukan oleh wanita-wanita gitu kan. Nah, misalnya kita berhipotesis. Hipotesisnya adalah yang tadi ya tingginya atau pendapatan apa namanya sertifikasi dosen gitu kan terhadap keberanian wanita untuk melakukan cerai gugat. Itu kan hipotesis. Ya kan? Lalu kemudian kita buktikan apakah betul hipotesis itu. Gitu kan? Nah, tentu ada alat-alat untuk menguji itu semua, gitu kan. Nah, salah satunya adalah fakta, ada data. Nah, untuk menghasilkan sebuah aksioma maka perlu alat-alat, diantaranya adalah kuesioner. Nah, kuesioner itu nanti akan kita coba lihat latar belakang kenapa dia melakukan perceraian. Lalu kemudian biodata mereka gitu kan. Rata-rata Ricky yang melakukan cerai gugat itu di Kota Bandung itu dia punya standing akademik relatif lebih tinggi. Dia punya posisi status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Begitu ya. Nah, aspek-aspek itu menjustifikasi kepada kita ya bahwa hipotesis itu menjadi benar. Yang tadinya kita bukan lagi hipotesis tapi menjadi tesis, menjadi dalil. Apa dalilnya gitu kan? Bahwa status sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pendapatan apa namanya tadi pendapatan sertifikasi dosen itu memberikan keberanian kepada wanita untuk melakukan cerai gugat. Gitu.
Tapi biasanya dalam konteks hukum itu hipotesis itu tidak dikenal memang gitu. Ya, itu biasanya di apa di ekonomi gitu ya. Gitu. Kalau di hukum itu ya kita udah berpengalaman lah, tidak pernah mengenal itu hipotesis gitu. Gitu kan. Tapi di dalam konteks tertentu kita bolehlah berhipotesa gitu kan untuk mencari tahu gitu. Ya. Bahwa kenapa ya? Apa namanya? Atau pengaruh rokok lah gitu, atau bukan pengaruh rokok, atau misalnya pengaruh sosial media ya terhadap prestasi mahasiswa magister ilmu hukum ya yang prestasinya misalnya menurun. Nah, kita lihat ya. Atau misalnya pengaruh kayak gini lah, ini sebagai contoh ya. Coba saudara bikin hipotesis. Saya pernah protes dari 130 mahasiswa S1, 90 orang atau 90 orang itu cum laude. Padahal proses perkuliahannya itu e-learning. E-learning tuh, waktu zaman COVID. Ya. Apakah dosen itu memberikan penilaian itu karena kasihan, atau karena situasi, atau karena prestasi? Nah, itu kan bisa berhipotesis. Misalnya pengaruh apa namanya perkuliahan e-learning terhadap prestasi. Ya, mahasiswa S1 di Fakultas Hukum Unisba. Ya. Sampai sejauh mana gitu, ya. Nah, jadi kita bisa mencari sebuah apa namanya simpulan dari sebuah pemikiran yang dari awal ya kita sudah menjustifikasi, ya bisa menjustifikasi bahwa ini benar nggak nih statement saya berhipotesis, ya. Tapi itu bukan simpulan. Nah, kemudian kita mencari sebuah, jadi kesimpulan sementara lah, kebenaran sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Kan begitu hipotesis itu, ya. Lalu kemudian kita coba buat narasi kualitatif, ya, untuk memberikan justifikasi seperti itu. Ya. Itu agak berat memang kalau kita berhipotesis karena memang instrumen-instrumen untuk mencari sebuah kebenaran itu agak ribet gitu kan. Itu biasanya orang-orang yang risetnya waktunya banyak, uangnya banyak gitu kan, punya waktunya banyak gitu kan. Nah, kalau saudara kan orang yang sibuk cari duit sehari-hari gitu ya, mengejar karir di kantor gitu kan. Apakah akan berbicara dalam tataran idealisme atau dalam tataran pragmatisme gitu. Itu kan sebuah tawaran gitu. Seperti itu, ya. Kan kita juga tadi soal pencarian juga bolehlah kita berhipotesis. Ya. Bahwa pengaruh tingginya cerai gugat itu karena dihasilkan dari pendapatan sertifikasi dosen. Ya. Ya kan? Itu juga bisa kita berhipotesis. Kenapa? Karena memang ada penelitian awal. Ya, ada penelitian pendahuluan. Nah, penelitian pendahulu itu ya penting lah ya untuk menjustifikasi ini bisa running nggak nih penelitian kita kan seperti itu. Iya. Ricky, Ya, iya Prof. setiap hari di Pekanbaru. Alhamdulillah Prof. Saya ini Prof masih lektor Prof. Jadi masih ngejar inilah. Dosen di mana? Muhammadiyah Riau Prof. Kan di Riau juga ada itu kan, ada perguruan tinggi kan? Ada Prof, banyak Prof. Saya juga ngajar di Unilag sama di UIR. Wah, bagus sekali. Nanti Di sana. kapan-kapan saya sebut nama Prof. Iya, saya di Unilag, ya Lancang Kuning dan di UIR kan di sana. Gitu Iya, ya. iya. Gitu. Jadi jauh-jauh di sana juga ada kuliah gitu, sekolahan kenapa di Bandung gitu ya. Kan gitu. Alhamdulillah. Bahagia saya di Unisba Prof. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Tapi jangan lama-lama ya. Siap, siap. Oke. Terima kasih banyak Prof. Oke, sami-sami ya. Oke, next. Siapa yang mau nanya lagi?
Ya, Eh, minggu depan saya sebenarnya ini berkas-berkas ini udah saya kasih catatan, nanti akan saya berikan pada saat kita tatap muka. Tatap muka itu tanggal tanggal berapa sih? November. Tanggal 1, Prof. Tanggal November. 1 ya, sorry. Iya, tanggal 1 ya. Tanggal 1 dan 2 November. Ya, ini nanti akan saya serahkan ya untuk diperbaiki. Ya, untuk diperbaiki. Ya. Jadi tugasnya nanti ini diperbaiki, kemudian nanti saya masuk ke materi epistemologi, itu kan 2 kali epistemologi, kemudian kita ujian, gitu ya. Udah ujian, kemudian kita masuk ke aksiologi, lalu apa namanya otonomi keilmuan dan sebagainya sampai selesai, ya. Seperti itu. Jadi makalahnya cukup 4 lah, ya. 4 makalahnya, ya nggak usah. Nah yang terakhir makalahnya adalah makalah secara utuh, bangunan fondasi ilmu pengetahuan. Ya, jadi makalah pertama ini bukan makalah sebetulnya sih. Jadi ontologinya ini masih kurang. Nah, dengan harapan saudara hari ini saudara bisa bertanya banyak ke saya. Gitu ya. Nah, setelah saya memberikan sebuah informasi kepada saudara, nah kira-kira saudara bisa introspeksi diri nih. Nah, kira-kira benar nggak nih tugasnya kemarin? Kan begitu ya. Jadi tidak perlu ada tinjauan-tinjauan ontologi di ini Pak Dadan gitu. Nggak usah Pak Dadan, ya. Nggak usah. Jadi langsung saja kayak ini nih. Aspek ontologi ini siapa ini? Ya, ada yang tanpa judul gitu kan. Terus apa namanya? Ini kan hanya menerangkan saja. Ya, nggak usah saya sebutkan namanya lah. Ini hanya menarasikan saja teori-teori tentang ontologi, pengertian ontologi. Jadi ini selama ini kemana itu orang ini teh gitu, ya nggak ada dukungan literaturnya nggak ada gitu, tiba-tiba penutur dan sebagainya gitu ya. Gitu. Ini parah nih, ya. Lalu kemudian, nah ini juga ada nih siapa nih? Analisis ontologis kasus tindak pidana korupsi dan laboratorium operasional sekolah. Sebutkan makalah nggak usah. Jadi nggak perlu ada analisis ontologis, nggak usah. Ya, ini aja tadi. Ya, ini kayak gini nih. Tadi mana nih? Ini kayak gini aja. Ya. Nah, di dalamnya berbicara tentang ontologi. Ontologi itu dituangkan di dalam latar belakang masalah. Nah, analisisnya seperti ini. Ya. Jelas kan? Gitu. Nah, pertanyaan apa yang ingin saudara ketahui itu dituangkan di dalam rumusan masalah. B itu latar belakang masalah, ya. A itu latar belakang masalah, B itu rumusan masalah. Udah sampai di situ. Nggak perlu ada pembahasan. Nggak perlu. Kan dari awal saya mengatakan seperti itu. Ada judul, gitu kan. Kemudian ada latar belakang masalah, ya. Saudara tuangkan, ya latar belakang masalah itu, identitas masalah dituangkan di dalam latar belakang masalah. Kemudian yang B-nya rumusan masalah. Udah selesai seperti itu. Ya, cukup 5 lembar. Kan kemarin gitu ya. Irinnya cukup 5 lembar. Ih, kamu mana gitu. Gitu. Coba perhatikan mukanya di Raven. Pada dan, kok pada dan ngerti nggak? Ih, pada dan mah. Bari ngarokok tuh, bari ngarokok siga Yusuf ta. Gitu. Mau ditanyakan nggak nih? Ya, Prof, mohon izin, Prof. ya. Mungkin ini pertama pertanyaan, yang kedua permintaan. Ya, mungkin pertama, Prof, terkait kemarin ya, ketika saya menyusun makalah begitu. Ketika saya menyusun makalah itu agak kebingungan juga, Prof. Ketika saya mencantumkan apa namanya, pembahasan ontologis dan pembahasan epistemologis. Setahu saya kan epistemologis itu kan berbicara sumber-sumber pengetahuan, itu berarti kan misalkan
pengertian gitu, apa secara etimologi, secara terminologi. Mohon koreksi kalau salah, Prof. Nah, kemudian berbicara ontologis tuh, misal saya tuh kemarin meneliti soal apa namanya kekerasan seksual kekerasan seksual menurut Konun Jinayat di Provinsi Aceh gitu. Nah, pertama kan saya membahas kalau misalkan ontologi, secara ontologi saya membahas terkait kenapa sih Islam mengatur kekerasan seksual gitu. Kenapa Islam itu apa namanya menyebut bahwa kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang buruk gitu. Itu kan mungkin pertanyaan ontologis. Saya paparkan. Nah, kemudian ada juga pertanyaan ontologisnya berbicara soal kekerasan seksual itu apa sih sebenarnya secara etimologi dalam Islam, secara terminologinya juga apa. Nah, saya tuh kemarin agak kebingungan gitu soal susunan eh, menyimpannya tuh ketika pembahasan di dalam pembahasan kekerasan seksual menurut eh, Islam itu apakah pertama berbicara definisi terlebih dahulu atau berbicara soal kenapa Islam itu harus mengatur kekerasan seksual. Nah, gitu. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua mungkin permintaan kalau boleh kalau berkenan Prof untuk modulnya gitu supaya ada bahan apa namanya kita bisa membaca lebih lanjut lagi Prof. Itu sih. Ya, Sekian baik. Prof. Oke, jadi gini, kalau saya memberikan informasi kepada saudara, ya, bahwa ilmu pengetahuan itu dibangun atas dasar berpikir rasional dan empiris. Ya, saudara pahami nggak itu? Paham. Oke ya. Nah, kalau rasional, kalau kita orang hukum, maka pendekatannya berpikir positivistik, legalistik. Tadi misalnya kejahatan kekerasan. Bagaimana Deki bisa mengatakan itu kejahatan kekerasan? Di mana diambilnya? Ya kan? Di politik hukum kan ada. Ya kan? Di peraturan perundang-undangan, pemahaman, naon sih kejahatan kekerasan teh? Kan gitu. Itu adalah esensi dari kejahatan kekerasan. Kan gitu, seperti itu. Jadi bermainnya bukan dalam tatanan rasional. Kalau Deki tadi kan hanya berbicara dalam tatanan rasional. Gitu ya. Ada nggak faktanya? Gitu ya. Ada nggak faktanya? Gitu. Misalnya gini lah, saya lebih sederhana gini. Narkotika. Narkotika itu kan obat-obat. Itu terlarang bukan narkotika? Aslinya tidak. Narkotika terlarang Terlarang. bukan? Terlarang kalau tidak sesuai peruntukannya, Prof. Oke, prinsipnya terlarang tidak? Tidak, Prof. Oke, firm. Ya, bahwa narkotika, nah itu. Ya, dalam latar belakang masalah, politik hukumnya dijelasin. Dalam undang-undang narkotika itu ada kan politik hukumnya. Dalam konteks medis disebutkan narkotika itu apa, dijelasin semua. Itu pendekatan rasional, pendekatan normatif. Oke ya, ngerti nggak? Ya, ini untuk memunculkan pertanyaan ontologi. Ya, firm. Dalam tataran implementasinya ternyata banyak masyarakat yang melakukan apa namanya penyalahgunaan narkotika. Kan begitu? Ya. Firm ya? Firm. Nah, kemudian dari harapan tadi, rasional, normatif, positivistik, dan politik hukum, ya harapannya kan begitu. Ini untuk pengobatan dan lain sebagainya lah gitu ya. Kemudian dalam tataran implementatif banyak yang menyalahgunakan narkotika. Maka dibuatlah undang-undang tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Itu jelasin dulu. Paham kan? Lalu kemudian apa yang ingin saudara ketahui? Kenapa masyarakat yang melakukan banyak masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkotika? Itu adalah yang saya katakan tadi dari awal, masuk dari politik hukum, kemudian implementasi,
memunculkan perumusan masalah, itu adalah yang kita sebut dengan ontologi. Gitu. Jadi kalau Deki hanya bermain dalam tataran dalil-dalil tadi, gitu ya, dalam tataran implementasinya tidak ada, itu bukan penelitian. Itu hanya mendeskripsikan seperti ini teman saudara, ya. Hanya mengatakan ontologi itu anu, ya. Karena riset itu adalah dibangun dasarnya adalah data, fakta, begitu. Nah kalau tadi Deki di mana dulu yang perlu disimpan dalam atau nggak masalah, ya. Itu yang pertama itu politik hukumnya dulu. Jadi setiap peraturan perundang-undangan itu harus ada politik hukum, ya. Dari politik hukum kemudian masuk lagi ke undang-undang yang lebih bawah. Di situ ada undang-undang organiknya, gitu misalnya, begitu ya. Itu logikanya seperti itu, ya. Itu. Kemudian dalam tataran implementasinya seperti itu. Misalnya gini, ini soal perceraian. Yang perlu saudara singgung sebelum perceraian apa dulu? Pernikahan dulu, Prof. Apa dulu, gitu ya? Pernikahan dulu, Prof. Ya, tujuan perkawinan. Nah, tujuan perkawinan itu ada dalam politik hukum perkawinan. Anda baca Undang-Undang 1 tahun 74 tentang Undang-Undang perkawinan. Di situ ada politik hukum perkawinan. Nah, si perkawinan, nah kamu lihat di KBBI misalnya, dan lain sebagainya, terus gitu ya, di bawah. Gitu kan. Banyaklah literatur tentang perkawinan, yang kamu masukin situ. Ya, supaya untuk memperjelas, naon si perceraian teh, naon si perkawinan teh, itu sudah masuk ke dalam konteks ontologi. Ya kan? Yang kita bisa cermati, gitu kan. Lalu kemudian dalam tataran implementasinya, ayo tuh perceraian teh, kan Anda berbicara perceraian. Ayo tuh perceraian teh. Ada, kata Deki, kata Iriana. Dari mana mengatakan ada? Dari fakta. Itu, dari fakta. Nah, karena sudah ada kesenjangan antara logika deduktif dan induktif, kemudian apa yang ingin Deki ketahui? Itu kan. Misalnya, apa yang melatar belakangi mereka melakukan perceraian? Itu kan. Itu semua ada di situ. Logika berpikirnya seperti itu. Lalu dalam konteks aksiologi maka di situ ada aspek nilai misalnya. Apa aksiologinya? Bagaimana upaya ya supaya perkawinan itu tidak bercerai misalnya, supaya langgeng. Itu kan aspek nilai. Sebuah solusi yang ditawarkan, ya. Jadi yang hari ini tuh kita tidak berbicara makalah secara utuh. Hanya perbagian-bagian dulu secara parsial supaya saudara paham dulu itu apa itu ontologi dengan contohnya. Ya, tidak perlu ada pembahasan sampai dengan rumusan masalah. Rumusan masalah itu pertanyaan penelitian. Gimana? Maaf motong. Tadi mengenai aksiologi. Jadi sebenarnya dalam penelitian aksiologi itu adanya di pembahasan ya, Prof ya. Jadi Biasanya. Jadi itu bergelindang. Itu teh bergelindang. Ya. Bergelindang. Jadi gini. Jadi pada saat berbicara ontologi juga di situ ada aspek epistemologi. Tadi ya sumber ilmu itu apa? Deki tadi sumber ilmu pengetahuan? Epistemologi, Bukan, sumber-sumber. sumber ilmu pengetahuan. Kan epistemologi itu ada dua, yaitu adalah rasional dan Rasional dan epistemologi. Empiris. Empiris. Nah, dalam setiap proses untuk mencari bagaimana sih misalnya untuk mengetahui yang tadi ditanyakan, bagaimana sih perceraian bisa terjadi, bagaimana sih upaya supaya perceraian tidak terjadi, itu epistemologi. Upaya. Lalu kemudian di akhir itu ada aksiologi. Ada aspek nilai, ada aspek filosofis. Jadi setiap makalah, setiap tesis, setiap disertasi atau skripsi, di situ ada aspek nilai, ada aspek aksiologi. Ya, agar problem yang sudah ada ini ke depan tidak terulang kembali. Minimal dieliminir, gitu kan. Ada upaya preventif tadi itu. Ada upaya preventif.
ke depan harus diciptakan ini supaya tidak terjadi lagi gitu kan. Nah gitu. Nah jadi ketiga bangunan fondasi ilmu pengetahuan itu bergelindang, ya. Ketiga aspek ini ada gitu kan. Nah, ini kan tugas pertama ontologi, nanti tugas kedua epistemologi, tugas ketiga aksiologi. Nah, tugas keempat bikin makalah secara utuh. Nah, nanti saya akan memberikan penilaian secara kumulatif, gitu kan, termasuk yang off cam atau yang on cam, gitu. Ya, yang suka pelanggaran etika atau yang tidak suka pelanggaran etika, gitu, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, gitu. Gimana, Deki? Bisa dipahami nggak, Dek? Ya. Pahami, Prof. Nah, kalau misalnya sudah bisa dipahami, ya, nanti kan kita ketemu tanggal 1. Nanti akan saya berikan catatan dari saya gitu kan, sambil saudara perbaiki. Semuanya salah. Ya. Di judul itu nggak perlu ada lokalari, nggak perlu. Aya ngaranna ontologi. Tinjuan ontologi kebijakan nggak usah. Ontologi itu ada di dalam latar belakang masalah. Saudara bisa membedakan nggak latar belakang masalah dan rurusan masalah? Bisa, insya Allah. Bisa. Coba. Ya. Bisa membedakan nggak? Kalau saudara tidak bisa membedakan, agak sulit pada saat saudara bikin makalah. Bisa, Prof. Ya, bisa kan? Jadi IMI itu tumplak semuanya, plak semuanya ada dalam batang tubuh latar belakang masalah. Itu. Prof, jadi sebenarnya tugas kemarin cukup sampai bab 1 aja juga cukup ya, Prof? Tuh kan, bab 1. Nggak ada bab 1 bab satuan, nggak ada. Oh iya. Nggak ada bab 1 bab satuan. Ya. Pokoknya nama judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, udah selesai. Ya. Lalu di situ ada footnote. Ya. Jangan running note, footnote, gitu kan, seperti itu. Ya. Itu aja sederhana. Saya hanya ingin melihat logika berpikirnya saudara gitu. Kan begitu. Tong ada repu maneh lah, kan gitu ya. Ini oh nggak usah, kan gitu ya. Coba, ini apa, Dek? Ini kan makalah. Iya kan? Misalnya, ini bukan makalah. Ditulis di Dio, makalah. Nggak usah. Udah aja tugas gini, sederhana aja. Ya. Yang perlu lebar dino ya teh. Kita ya teh. Dijilidnya lebar lah. Tong dijilid. Izin, Prof. Katanya disuruh dijilid merah, Prof. Siapa entong? Kata siapa? Di situnya tulisannya. Enggak. Pak Agung yang ngasih tahu sih, Prof. Oh, Siapa Pak Agung? Entong gimana? Lebar. Mending pakai ngabaso. Ya, Dek. Begitu we di 5 lembar cetek. Ya. Nah, ini perbaiki lalu kumpulkan di tanggal 1. Ya. Tanggal 1 pokoknya mah saya tidak mau tahu, pokoknya mah kudu hadir kabeh. Ya, lamun tidak hadir pokoknya Deki nomor 1 ku saya mau diluluskan. Man Deki kan ketua kelas kan. Yang Prof, yang saya belum keterima ya, Prof. Pak Dadan belum. Kalau Pak Dadan kan pelanggaran kalau Pak Dadan. Mana gini Pak Dadan, Jadi Pak Dadan kan tadi sudah dapat informasi dari saya kan. Nah, kira-kira kalau Pak Dadan itu masih belum pas dengan keinginan saya, maka Pak Dadan bikin aja. Ya, bikin lagi. Nanti dikumpulkan tanggal 1. Oke ya? Ya, Prof. Oke? Udah dititipin Prof ke Pak Agung sebetulnya. Pokoknya mah mun sarjana hukum itu pendekatannya teh positivistik legalistik ya. Nah, tuh Deki itu dulu mahasiswa saya Pak Dadan. Kalau kuliah itu 6:30 Pak Dadan. Di luar 6:30 nggak boleh masuk Pak Dadan. Tanya Deki itu. Gitu kan. Jadi disiplin gitu kan seperti itu ya. Jadi gitu ya. Punten Pak Dadan ya. Ada Pak Dadan ulah ieu ya. Siap, Prof. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, akhiri dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Alhamdulillah ini semuanya on cam semua ya. Saya suka dengan teman-teman yang on cam semua begitu ya. Kenapa? Karena ya kan nirwani lah gitunya. Saya tuh suka ngajarin ngajarkan. Nanti kan berbicara soal etika oke, karena berbicara aksiologi tentu berbicara etika, estetika dan moral dan hukum di situ.
gitu kan. Jadi baju wae pakai nah sampai kalau ditegur gitu itu ya. Oke, saya Masih kira ada ada pertanyaan sih, pertanyaan. Prof. Kumaha? Tapi saya simpan untuk minggu depan aja karena beda konteks. Masih Oh, kelanjutan boleh. ini juga. Boleh ya. Terima kasih, Prof. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup ya. Oke, kalau cukup, kita kuliah ada 40 orang, syukur alhamdulillah ya, kita semuanya diberikan kesehatan. Mudah-mudahan sehat seterusnya dan happy, kemudian banyak uang. Ya, itu aja ya dari saya. Terima kasih. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Prof. Oke, sama-sama ya. Izin ya, Atur nuhun, Bayu. Prof. Oke. Nuhun. Oke.